Laboratorium ini berjuang mengatasi rintangan dalam mengembangkan reagen anti kanker. Ketua grup. Ketua Dewan Direksi Grup, saya dikirim ke luar negeri. Menghabiskan waktu dan tenaga selama 5 tahun. Akhirnya, reagen penyelamat ini berhasil dikembangkan. Berhasil? Dengan adanya reagen ini, pasien-pasien yang tersiksa oleh kanker akan tertolong. Saya harus segera pulang ke Indonesia agar reagen ini bisa diproduksi secara massal. Nak, reagen anti kanker saya akhirnya berhasil dikembangkan. Hebat sekali, Bu. Sudah kuduga. Ibu pasti akan berhasil, Bu. Saya juga punya kabar baik untuk Ibu. Kabar baik apa? Wei Wei. Dia hamil? Benarkah? Tentu saja. Bu, kapan Ibu pulang? Saya dan Wei Wei akan menjemput Ibu. Menantuku baru saja hamil. Anakku juga sibuk bekerja. Lebih baik jangan merepotkan mereka. Nak, Ibu masih di laboratorium. Masih ada beberapa urusan yang harus diatur. Akan pulang 2 hari lagi. Tak disangka, baru saja pulang ke Indonesia. Menantuku sudah menyiapkan kejutan yang begitu besar untukku. Tapi, selama 5 tahun ini aku di luar negeri, sibuk dengan eksperimen. Tidak sempat bertemu menantu. Sekarang menantuku hamil lagi. Sebagai mertuanya, aku harus memberinya hadiah yang besar. Asisten Lee. Toko perhiasan mewah atas namaku itu, yang kelas atas dan mewah itu, alihkan ke calon menantuku. Sebagai hadiah perkenalan, lakukan sekarang. Reagen ini juga bisa dijadikan hadiah perkenalan untuk diberikan kepada menantuku nanti. Lalu dia yang menyerahkannya sendiri ke lembaga penelitian medis. Dengan begitu, bisa untuk menantu mendapatkan reputasi baik. Juga bisa membuatnya di grup Fushi memiliki cukup kekuasaan bicara. Ini hasil jerih payahku selama 5 tahun, sangat berharga. Sebagai hadiah perkenalan, sangat tepat. Apa? Ibu kita akan pulang. Baik, aku tahu. Fu, Ibu Fu Tingyu akan pulang. Kalau bukan karena nenek tua itu, yang terus tidak pulang ke negara, aku sudah lama menjadi keluarga Fu. Nyonya rumah yang sebenarnya? Sudahlah, jangan marah. Demi anak kita, kamu harus di depannya. Tunjukkan performa yang baik. Lagi pula orang tua itu adalah grup Fushi, pemegang saham terbesar. Tenang saja. Aku tahu batasnya. Fu Tingyu si bodoh itu, untukku, berikan kepada ibunya, menyiapkan hadiah perkenalan, namanya apa? Qian Suilan, satu-satunya di dunia. Memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi. Aku tidak percaya. Ini tidak bisa memenangkannya. Sudah 5 tahun. Villa ini masih sama seperti sebelum aku pergi, sama persis. Bagaimana kamu merawat bunga ini? Kamu tahu tidak, bunga ini cukup untuk membeli beberapa nyawamu. Nyonya, ini tidak ada hubungannya denganku. Anda yang bilang waktu itu, dia tidak berbau. Harus disemprot parfum. Jadi aku. Jadi apa jadi? Jelas-jelas kamu sendiri malas. Tidak merawat bunga ini dengan baik, masih menyalahkanku. Hari ini aku pasti memberi pelajaran padamu. Ayo. Kamu baik-baik saja? Selesai. Dasar orang tua, berani merusak rencanaku? Kamu tahu kamu menghancurkanku, barang yang sangat berharga. Seberharga apapun, apakah lebih penting dari nyawa? Pot bunga yang barusan kamu, kalau jatuh mengenai ini kepala gadis kecil, akibatnya tidak terbayangkan. Akibat? Kamu siapa? Berani bicara tentang akibat padaku? Kalian berdua digabungkan, 2 nyawa ini tidak bisa mengganti. Kamu gila? Sebuah pot bunga bisa lebih penting dari nyawa. Kalian berdua, kalau membuatku tidak bisa masuk rumah,
Aku akan membuat kalian menderita. Jaga mulutmu. Kalau tidak, aku akan. Kalau tidak apa? Dasar orang tua. Berani datang ke depan vilaku pamer kekuasaan? Kamu tahu siapa aku? Kamu bilang. Vilamu. Bukan vilaku, masa villa itu milikmu? Tidak mungkin. Villa ini. Bukankah milik Fu Tingyu? Orang tua kamu tahu siapa aku? Aku adalah CEO grup Fu tunangan Fu Tingyu, artinya villa ini nyonya rumah yang sebenarnya. Kamu adalah Liu Weiwei. Bangkai tua, sekarang kamu takut, ya? Wajahmu yang ketakutan setengah mati itu, sungguh lucu. Tak disangka tunangan anak laki-lakiku ternyata adalah seorang yang sombong dan sewenang-wenang bermoral rendah. Tidak. Baju yang kamu pakai ini sangat lusuh. Bagaimana Satpam bisa membiarkanmu masuk, dan lagi? Bagaimana kamu bisa tahu di mana rumah suamiku? Tak disangka. Anak laki-lakiku, agar aku saat melakukan eksperimen bisa merasa lebih nyaman. Baju yang dipesan dengan harga mahal. Di mata wanita ini, ternyata dianggap sebagai barang murahan. Bangkai tua, aku sedang bertanya padamu, masih belum menjawabku? Wei, asisten rumah tangga kita sudah datang, kan? Asisten rumah tangga. Wei, ibuku bilang kamu baru hamil perlu ditemani dan dirawat. Jadi aku menyuruh asistenku mencari asisten rumah tangga untuk merawatmu. Seharusnya besok sudah sampai. Hei. Oh. Kau, nenek-nenek ini kok bisa tahu banyak sekali. Ternyata kamulah asisten rumah tangga baru itu. Gue ini pengasuh atau bukan, nggak penting. Yang penting, keluarga Fu nggak bakal terima wanita jahat kayak kamu masuk ke sini. Dasar tua bangka, berani-beraninya kamu kutukin gue, hari ini gue harus mukulin kamu. Nyonya, tenang dulu. Ini semua salah saya. Dasar pelayan berani halangin gue. Memangnya kenapa? Kamu mau gantiin dia bayar? Nggak, bukan begitu. Apapun yang rusak, saya siap ganti. Tapi sekarang, kamu harus minta maaf sama gue dan cewek ini. Minta maaf. Ganti? Dasar pengasuh kampungan. Dari mana duitnya buat ganti? Ini kan hadiah dari pacar gue buat ibunya. Harganya selangit. Kalian berdua digabungin pun gak bakal sanggup ganti. Ini Welwitschia mirabilis. Bu, aku tahu ibu tertarik sama jenis anggrek hibrida, jadi aku cariin khusus buat ibu. Satu-satunya di dunia, Welwitschia mirabilis. Welwitschia mirabilis daya tahannya kuat. Walaupun daun yang ini agak menguning, tapi kalau cepat ditanam, masih bisa hidup. Dasar tua bangka. Masih berani sentuh. Kamu ngapain? Sekarang ditanam di tanah, masih bisa hidup. Oh ya? Jangan. Bagaimana? Masih bisa diselamatkan? Kamu, pengasuh ini, masih mengira aku akan percaya pada kata-katamu? Karena kamu tahu anggrek ini kristal orchidnya sangat berharga, mengapa kamu masih melakukan ini? Anggrek yang sangat berharga ini, oleh kamu, pengasuh busuk ini, diinjak-injak dan dihancurkan. Katakan, bagaimana aku harus menghukummu? Liu Weiwei, kamu, pengasuh. Berani-beraninya menunjukku dengan jari, hari ini aku harus menghajarmu. Kamu, pengasuh busuk, masih tahu sakit? Liu Weiwei, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Kamu ini apa? Berani-beraninya bicara seenaknya padaku? Aku adalah CEO grup Fu, ibu dari Fu Tingyu, Fu Jingxiu. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah ibu Fu Tingyu? Benar. Saya adalah ketua dewan direksi grup Fu, Fu Jingxiu. Kamu pembantu busuk. Di rumah tidak ada cermin, masa tidak ada air seni? Kamu ini siapa? Berani-beraninya menyamar sebagai orang terkaya. Kamu ini benar-benar terlalu banyak makan makanan enak sampai keracunan. Kalau kamu tidak percaya, sekarang juga bisa telepon Fu Tingyu. Biar dia sendiri yang memberitahumu.
siapa saya sebenarnya. Nenek tua bangka. Berani-beraninya menyuruhku? Menyuruhku menelepon Ting Yu. Kamu pembantu ini, dari mana kamu dapat keberanian? Wei Wei sekarang hamil? Tanggal pertunangan harus ditetapkan. Hal ini harus dikonfirmasi dengan ibu. Bagus ya, kamu bahkan berani minta bantuan. HP-ku. Aku lihat dulu siapa yang mau menolongmu. Kenapa tidak bisa dihubungi ya? Sudahlah, ibu baru saja berhasil dengan eksperimennya. Akhirnya bisa istirahat sebentar. Lebih baik aku tidak mengganggunya. Wei Wei tahu ibu baru pulang dari luar negeri. Sekarang ini pasti sedang menyiapkan hadiah pertemuan, lebih baik aku menemaninya untuk memilihkan hadiah untuk ibu. Ibu baru pulang dari luar negeri. Kamu akan menyesal. Menyesal? Kalau tidak diajarin baik-baik pembantu brengsek seperti kamu ini, aku baru yang akan menyesal. Kamu mau apa? Kupikir mukamu tebal sekali. Memukulmu sampai tanganku sakit. Sekarang aku mau cari cara lain untuk menghajarmu. Jangan. Dasar pembantu, bahkan berani melawanku, aku sekarang akan panggil kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga keluarga Fu. Ya, adalah Lauli. Lauli diangkat olehku sendiri. Tunggu dia datang. Pembantu mana yang tidak tahu diri? Merusak barang milik nyonya kita. Siapa yang tidak tahu malu merusak barang milik nyonya kami? Kamu adalah kepala rumah tangga keluarga Fu? Dasar si tua bangka, sudah bosan hidup? Berani-beraninya mengganggu nyonya rumah keluarga Fu. Tak kusangka, setelah 5 tahun aku keluar negeri, kepala rumah tangga keluarga Fu pun sudah diganti. Apa ini? Kamu tidak apa-apa. Dasar si tua bangka, berani-beraninya menabrakku. Melihat dia terburu-buru seperti itu, pasti dia mencuri barang milik keluarga Fu. Rebut itu darinya. Baik. Tidak boleh. Di dalam ini adalah reagen yang aku kembangkan. Dasar babu busuk, bisa mengembangkan reagen juga. Kamu pikir kamu ilmuwan sungguhan? Jangan buat aku mengulanginya. Kembalikan barang curianmu. Kalau tidak, kubuat kamu membusuk di penjara. Kalau tidak percaya, sekarang akan kubuktikan. Tidak percaya kalian? Kembalikan reagenku. Cuma botol jelek ini. Kamu begitu panik. Karena kamu sudah menghancurkan barangku, Maka aku juga akan merusak barangmu. jangan. Barang ini sangat berharga. Aku mohon padamu, kembalikan padaku. Ini, ambil. Kalau botol jelek ini, jangan harap bisa dapat kembali. Tidak. Liu Weiwei. Kamu pasti akan menyesal. Kamu tahu kamu telah menghancurkan sesuatu yang sangat berharga. Dasar nenek tua bangka. Berani-beraninya melotot padaku. Guyan, tahan dia untukku. Aku suruh kamu berani dorong aku. Hari ini, aku sendiri yang akan menghajarmu. Aku suruh kamu berani melotot padaku. Aku suruh kamu mendorongku. Apa? Si tua bangka ini berani mendorongmu? Bayi di perutmu baik-baik saja? Baik-baik saja. Kalau sampai ada apa-apa, hari ini dia sudah jadi mayat. Syukurlah.
Dasar orang tua bangka. Benar-benar cari mati. Kalian pasti akan membayar untuk semua yang telah kalian lakukan. Dasar babu. Sombong. Nggak takut lidahmu putus ditiup angin? Maaf, Tuan Fu. Ada sedikit masalah di rumah saya. Sementara tidak bisa merawat nyonya. Baik, saya mengerti. Lebih banyak. Guyan. Pergi tutup mulutnya. Jangan biarkan dia bersuara sedikit pun. Diam kau. Halo? Wei Wei. Tadi pembantu telepon bilang, ada sedikit masalah di rumahnya, sementara tidak bisa datang. Tapi jangan khawatir, aku akan menyuruh asisten terus mencari pembantu baru. Apa? Wei Wei, jangan panik dulu. Aku sudah menyuruh asisten mencari pembantu baru. Sudah, aku nggak bisa bicara lama, aku mau menyetir dulu. Kalau dia... Dasar orang tua brengsek. Ternyata identitas pembantumu pun palsu semua. Kurasa kamu cuma penipu, yang menyusup untuk mencuri. Nah, Aku akan katakan sekali lagi, aku adalah Ibu Fu Tingyu, Fu Jingxiu. Dasar penipu. Sudah kukatakan, Ibu Fu Tingyu ada di luar negeri. Kamu benar-benar menganggap kami bodoh dan menipu kami. Kalian memperlakukan aku seperti ini, anakku tidak akan membiarkan kalian. Berani-beraninya bicara sembarangan padaku. Kamu berani menggigitku? Berani menggigit orang. Guyan, pergi bantu dia berdiri. Aku biarkan kamu menggigitku, aku akan membuatmu merasakan pupuk. Apa yang kalian lakukan? Anak? Wei Wei, ada apa ini? Tingyu, maaf, aku tidak bisa menjaganya dengan baik. Kado pertemuan yang kita siapkan untuk ibu. Apa? Wei Wei, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kamu tidak apa-apa? Pak Fu, orang inilah. Dia tidak hanya ingin menyamar sebagai pengasuh, ingin mencuri, tapi juga menghancurkan kado pertemuan yang Bapak siapkan untuk ibu Bapak. Bocah tua. Jangan asal teriak, jangan ganggu Pak Fu. Kamu penipu licik, masih mau melawan? Masih mau melawan? Sudahlah. Sansevieria sudah hancur. Memukuli orang pun tidak akan berguna. Tingyu, ini salahku. Tidak menjaganya dengan baik. Hadiah yang sangat berharga ini. Wei Wei, bagaimana bisa ini salahmu? Ibu masih 2 hari lagi, baru pulang ke Indonesia. Sekarang kita pergi memilih hadiah lagi. Sudah begini keadaannya. Lepaskan dia saja. Tingyu, Ibu, Bu, ada apa? aku kayaknya dengar suara ibuku. Masa sih? Kan ibu mertua kita lagi di luar negeri? Pasti dong. Kamu lagi kecapekan kerja akhir-akhir ini. Kita kan masih harus beliin ibu mertua oleh-oleh. Baik. Dasar pembohong. Gak guna banget, malah pingsan. Kamu? Ayo, buang dia jauh-jauh. Jangan sampai mengganggu pandanganku di sini.
Tante jangan sampai kenapa-napa. Ya, aku sudah telepon 120. Tahan sebentar lagi. Ini siapa, ya? Masuk rumah sakit, langsung diaturin sama direktur. Kamar khusus, harusnya tahu dong, Rumah sakit kita ini kan. milik grup Fu. Selain ketua dewan dan presiden direktur, belum ada yang dapat perlakuan kayak gini. Nggak tahu juga. Kamu bilang, Jangan-jangan dia ini ketua dewan Fu? masa sih? Ketua dewan Fu kan orang terkaya di Haicheng. Ada yang berani lukai dia. Kamu nggak tahu, waktu dia baru dibawa ke sini, keadaannya benar-benar mengenaskan. Ibu? Ibu, kenapa ibu bisa berubah seperti ini? Nak. Tenang saja. Ibu baik-baik saja. Ibu sudah terluka parah begini. Mana mungkin baik-baik saja? Katakan pada ibu, sebenarnya siapa yang sudah menyakiti ibu? Hal ini, nanti ibu akan memberitahumu. Tapi bukan sekarang, Kenapa, ibu? karena ibu ingin membalas dendam sendiri. Ibu? Sudah, ibu tidak ingin membicarakan ini lagi. Baiklah. Tapi, ibu, kalau ibu ada masalah apapun, harus beritahu aku secepatnya. Aku pasti akan membela ibu. Ibu tahu. Oh ya, Ting Yu. Pacar kamu kenapa tidak ikut datang bersamamu? Wei Wei, dia pergi untuk menyiapkan hadiah pertemuan untuk ibu. Wei Wei, dia itu gadis yang lembut, baik hati, anggun, dan berpendidikan. Ibu pasti akan menyukainya kalau bertemu. Lembut dan baik hati. Berpendidikan dan tahu sopan santun. Ibu, ada apa, ibu? Lukanya sakit lagi? Ibu baik-baik saja. Ibu mau tanya sesuatu. Silakan, ibu. Aku dengar pengurus rumah tangga keluarga Fu sudah diganti. Sebenarnya apa yang terjadi? Oh, ibu. Wei Wei bilang Paman Li sudah tua. Kerjanya terlalu berat, jadi dia dipulangkan untuk pensiun. Pulang untuk pensiun? Paman Li bahkan tidak punya anak. Siapa yang akan merawatnya? Ibu. Wei Wei tahu kondisi Paman Li, makanya setiap bulan dia akan memberinya sejumlah uang. Memberi uang? Iya. Wei Wei. Dia benar-benar baik hati. Kalau Ting Yu tahu wajah asli Liu Weiwei. Betapa sedihnya dia. Bu, Wei Wei bilang, dia sudah menyiapkan oleh-oleh pertemuan untuk ibu, aku akan menjemputnya untuk bertemu ibu sekarang. Ada apa, Bu? Aku dalam kondisi seperti ini juga kurang nyaman. Lagi pula kalian sudah bertunangan, nanti saat acara pertunangan, baru aku ketemu dengannya. Baiklah, Bu. Ibu istirahat dulu yang cukup. Nanti aku datang lagi menjenguk ibu. Asisten Li, tolong uruskan sesuatu untukku. Liu Weiwei, aku akan, di saat kau paling bahagia, mengira sudah mendapatkan segalanya, merobek-robek kepalsuanmu topeng kemunafikanmu. Ting Yu, apa ibu tidak suka sama aku? Masa sih, Wei Wei? Terus kenapa waktu dia pulang ke Indonesia, nggak mau ketemu aku? Wei Wei, jangan mikir yang macam-macam. Ibu cuma dapat luka ringan waktu hari kepulangannya. Kamu lagi hamil, dia pasti takut kamu khawatir. Makanya nggak ketemu kamu. Terus kapan aku bisa ketemu dia? Ibu bilang, nanti pas hari tunangan kita, dia akan ketemu kamu. Beneran? Tanggal tunangan kita sudah ditentukan? Dan, aku juga dengar, ibu berencana memberikan toko perhiasan mewah atas namanya itu.
Sebagai hadiah pertemuan untukmu. Beneran, Tentu saja. nggak nyangka. Nenek-nenek itu lumayan royal juga. Bagus banget, aku nanti pasti akan berbakti baik-baik ke ibu. Pak Fu. Seperti yang Bapak minta. Sudah menyalin rekaman CCTV di depan rumah keluarga Fu, lalu, selama beberapa hari ini, saat menyelidiki Li Weiwei, kami menemukan. Ada apa? Kami curiga, anak di dalam kandungan Li Weiwei. Mungkin bukan anak Pak Fu. Apa? Pak Fu, silakan lihat. Ini adalah foto-foto dia dan kepala pelayan, Guyan, masuk dan keluar rumah sakit kandungan bersama. Ini screenshot dari CCTV. Lalu ada juga foto mesra di dalam mobil. Kepala pelayan? Iya. Kami sudah menyelidikinya. Secara nominal adalah kepala pelayan keluarga Fu, tapi sebenarnya dia punya hubungan asmara dengan Li Weiwei. Mereka sudah bersama lebih dari setahun. Dokumen-dokumen ini adalah catatan mereka menginap di hotel dalam 1 tahun terakhir. Berdasarkan semua ini, anak di dalam kandungan Li Weiwei sangat mungkin adalah anak Guyan. Liu Weiwei. Berani sekali kau menghitung-hitung keluarga Fu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Lanjutkan penyelidikan. Aku ingin semua catatan panggilan dan arus dana mereka. Terutama, apakah mereka pernah melakukan hal yang merugikan perusahaan? Baik, Direktur Fu. Liu Weiwei. Awalnya, aku berniat, melihat anak, aku akan memberimu kesempatan. Tapi sekarang, aku pasti akan mengirimmu ke neraka. Akademisi Zeng. Reagen anti kanker yang kusumbangkan ke negara dirusak dengan sengaja. Ting Yu, bawa aku ke sini buat apa? Aku tahu ibu tidak suka perhiasan yang rumit dan ribet. Makanya, aku sengaja meminta master desainer perhiasan terkenal, Jenny, untuk mendesain sebuah kalung untuk ibu. Hasilnya, ada di toko perhiasan milik ibu ini. Nah, kamu sungguh perhatian. Baik, aku mengerti. Ada urusan mendesak di perusahaan, mungkin aku. Tidak apa-apa. Kamu sibuk duluan saja. Kalau begitu, aku pergi dulu. Selamat, Nona Liu. Dengar-dengar, kabar baik Anda dan Direktur Fu sudah dekat, ya? Memang pantas, jadi manajer toko perhiasan mewah ternama. Kabarnya cepat sekali, ya. Memang kelas atas banget. Manajer toko perhiasan. Informasinya cepat sekali ya. Terlalu dipuji, Nyonya Fu. Kami sudah dapat kabarnya dari pagi. Begitu Direktur Fu pulang ke Indonesia, toko perhiasan ini langsung dihadiahkan untuk Anda. Sudahlah. Aku butuh kalung untuk pesta pertunanganku. Ambilkan kalung termahal di toko ini, tunjukkan padaku. Baik. Ini barang apa sih? Barang seperti ini mana pantas untukku, status sebagai nyonya keluarga Fu. Nona Liu, jangan marah. Beberapa kalung ini sudah yang termahal di toko kami. Maksudmu aku tidak tahu barang bagus? Bukan, Nona Liu. Anda salah paham. Nyonya, kalung ini sangat cocok dengan aura Anda. Kamu? Kok bisa kamu? Ini kan kota Jing, toko perhiasan paling mewah. Kok kamu bisa ada di sini? Liu Weiwei. Aku belum menghitung utangmu. Kamu malah datang sendiri, buru-buru datang. Aku anggota Black Gold di sini. Kenapa tidak boleh datang? Apa? Anggota Black Gold? Kartu ini, bukannya hanya ketua Fu Group yang punya? Kok kamu punya? Bangkai tua. Aku tanya kamu. Kenapa tidak menjawabku? Oh, aku tahu, kamu penipu tua ini, sifat burukmu tidak berubah.
Bawa kartu palsu. Lagi menipu orang. Apa? Palsu? Ku bilang, kamu si tua ini. Berpakaian rapi. Bawa kartu palsu untuk menipu orang. Kamu tahu ini tempat apa? Sebagai manajer toko perhiasan, sebelum mengambil kesimpulan, bukannya seharusnya diperiksa dulu? Verifikasi? Hah, Kamu ini, orang tua. Kamu baru akan menyesal kalau sudah terlanjur. Nanti kalau kartu jelek ini nggak bisa dipakai sama sekali, lihat bagaimana aku menghukummu. Liu, Nona Liu. Kartu ini asli. apa? Jangan-jangan kamu. Oh, aku tahu. Pantasan kemarin kamu bertingkah mencurigakan di depan rumahku. Ternyata untuk mencuri kartu member hitam emas ini. Dicuri, dasar maling busuk, berani-beraninya mencuri barang milik ketua Dewan Direksi Fu, lalu pamer ke sini. Kayaknya kamu memang cari mati. Nona Liu, aku juga menemukan kalung yang dipakai wanita ini di lehernya, dipesan langsung oleh Direktur Fu kepada Jenny, senilai ratusan miliar rupiah. Senilai 100 juta. Apa? Kamu berani-beraninya mencuri pesanan khusus Ting Yu. Lepas kalung itu sekarang. Atau kamu akan kujadikan sasaran. Dasar tua bangka. Kamu berani memukulku? Aku adalah calon nyonya keluarga Fu. kalau begitu, ayo kita bertaruh. Kamu tidak akan lama lagi menjadi nyonya. Kamu berani mengutukku. Kalian berdua diam saja ngapain? Tidak lihat aku sedang diganggu? Cepat tahan dia. Atau kalian berdua jangan harap bisa kerja lagi. Ting Yu pasti khawatir aku diganggu di luar, jadi dia mengirim orang untuk melindungiku. Kalian berdua diam saja ngapain? Cepat tahan dia. Nona Liu, ada apa ini? Aku yang akan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Liu Weiwei, ucapan yang sama ku kembalikan padamu. Tahan dia. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku? Dasar tua bangka. Berani-beraninya kau memukulku. Kau berani memukul calon nyonya rumah grup Fu? Beraninya kau. Kau, pantas jadi nyonya rumah grup Fu. Dasar kurang ajar, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kalau begitu, aku ingin lihat apakah kau mampu. Dasar kurang ajar, aku tidak akan melepaskanmu. Suamiku tidak akan melepaskanmu. Tak kusangka bisnis grup Fu ternyata memelihara sekelompok penjilat yang hanya mau mengikuti yang di atas dan merendahkan yang di bawah. Uruslah masalah ini. Baik, Direktur Fu. Ting Yu, lihat, wajahku sampai babak belur dipukuli orang. Apa? Apa? Siapa yang berani? Itu orang yang waktu itu merusak tanaman Qian Suilan. Perempuan itu, kamu harus membelaku. Sayang, tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Sayang. Ayo kita ke rumah sakit dulu, supaya bengkaknya kempes, soalnya, besok kan acara pertunangan kita. Setelah acara tunangan selesai, aku pasti akan membalaskan dendammu. Selamat datang, silakan, masuk ke dalam, ayo. Selamat datang, silakan masuk. Silakan masuk. Sayang, waktu acara tunangan hampir tiba. Kok ibu belum datang juga? Bagaimana kalau kamu telepon saja untuk menanyakan? Bu, wajahmu kenapa? Akhir-akhir ini kulitku agak alergi. Jadi pakai masker untuk menutupinya. Oh begitu. Ibu, ini Weiwei. Halo, ibu. Hari ini adalah acara pertunanganmu dengan Ting Yu.
Ibu sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Hadiah spesial? Terima kasih, Ibu. Ibu terlalu baik. Sudah, acara pertunangan sebentar lagi dimulai. Ayo kita masuk. Memang, Sekarang, dengan tepuk tangan yang paling meriah, mari kita sambut pasangan pengantin hari ini, Bapak Fu Tingyu dan Nona Liu Weiwei. Aduh, Nona Liu ini beruntung banget ya. Bisa menikah ke keluarga Fu. Iya, katanya begitu Direktur Fu pulang ke Indonesia, langsung kasih toko perhiasan mewah ke menantunya itu. toko perhiasan? Siapa peduli? Nanti, kalau anak di kandunganku sudah lahir, seluruh bisnis keluarga Fu akan jadi milikku. Pasangan, silakan masuk. Upacara pertunangan dimulai. Sekarang, mari kita persilakan pasangan untuk memberi teh kepada orang tua. Setelah nenek tua itu minum teh ini, aku akan jadi menantu perempuan sah dari keluarga Fu. Liu Weiwei, Guyan. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Ibu, silakan minum teh. Kenapa Ibu Fu belum menerima tehnya? Ini kan bagian penting. Iya, jangan-jangan dia tidak puas dengan calon menantu perempuannya ini. Nenek tua ini gila apa? Cepat terima. Kenapa Ibu Fu belum juga menerima tehnya? Ini kan bagian yang penting. Iya, jangan-jangan dia tidak suka dengan menantu perempuannya ini. Ibu, Weiwei sedang menghormatimu dengan menyajikan teh. Cangkir teh ini, sepertinya aku tidak pantas meminumnya. Si tua bangka ini kenapa sih? Ibu ini sedang apa? Tante, apa ada hal yang kulakukan yang membuat Tante tidak senang? Liu Weiwei, berhentilah berakting. Apa maksud Tante? Sekarang kamu tahu apa yang kumaksudkan, kan? Kamu adalah... Kamu, Kamu? bagaimana? Hadiah yang aku siapkan untukmu ini istimewa, kan? Vivi. Kamu sudah kenal ibu sejak dulu? Kenal. Kami bukan cuma kenal. Tingyu, aku dan ibu sebelumnya memang pernah bertemu beberapa kali, tapi ada sedikit kesalahpahaman di antara kami. Kesalahpahaman? Apa maksudnya kesalahpahaman? Liu Weiwei, berani tidak kamu beritahu anakku apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku dulu? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Pak Fu, dia tidak berani bicara, aku yang akan bicara. Liu Weiwei ini, dia tidak hanya menghina Direktur Fu dengan seenaknya, tapi juga memanfaatkan statusnya sebagai tunangan Anda untuk bertindak semena-mena. Apa? Vivi, apakah kebaikan dan kelembutanmu selama ini hanya pura-pura? Tingyu, aku tidak. Tidak? Berani kamu bilang tidak menghasut karyawan toko perhiasan mewah untuk merampas kalungku? Liu Weiwei, kamu berani-beraninya menghasut orang lain, merampas barang ibuku. Beraninya kamu. Tingyu, aku sebelumnya tidak kenal ibumu. Jadi, makanya aku kira dia mencuri kalungnya. Aku lalu menyuruh pegawai toko untuk membantuku. Kamu benar-benar pandai cari alasannya. Aku tidak sengaja mengambil kalungmu. Lagi pula, waktu itu kamu, bukannya juga sudah menghajar aku? Hajaran? Apa maksudmu? Waktu itu aku memang ingin mengambil kembali kalung itu. Tapi di samping Direktur Fu, ada pengawal. Lagi pula, aku malah dipukul. Mana mungkin? Bukannya kamu lihat hari itu? Meskipun Liu Weiwei bersalah, tidak boleh sampai main tangan melukai orang kan. Iya, dan lagi, pesta pertunangan, acara yang sangat penting. Direktur Fu bertindak seperti itu juga terlalu. Liu Weiwei, kamu benar-benar pandai pura-pura kasihan ya. Pak Fu maafkan istrinya saja. Dia juga karena tidak tahu identitas Direktur Fu, jadi baru menyinggungnya. Ya,
Pak Fu, kamu dan Wei Wei hampir menikah. Tidak perlu sampai berantakan seperti ini. Keluarga harmonis, semuanya lancar. Semua orang karena tidak tahu situasinya, baru menyebabkan kesalahpahaman yang ribut. Direktur, Anda lebih banyak memaklumi saja. Cukup. Liu Weiwei. Ibuku selalu bertindak dengan pertimbangan. Dia memukulmu. Pasti karena kamu melakukan hal yang lebih keterlaluan. Bagaimana, kalau Ting Yu tahu, hal yang terjadi hari itu, aku hancur. Cepat katakan. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Liu Weiwei, kamu mau pura-pura bodoh sampai kapan? Karena kamu tidak mengerti, maka aku akan membantumu mengingat-ingat. Tidak. Tidak. Ting Yu, bukankah kamu selalu ingin tahu, setelah aku pulang ke negara, apa yang terjadi? Ibu sekarang akan memberitahumu. Bu, itu cuma salah paham. Salah paham? Liu Weiwei, aku menghalangimu melempar pot bunga ke pembantu. Kamu menamparku disebut salah paham. Kamu memaksaku berlutut dan menyembah. Disebut salah paham? Kamu pakai kaca. Juga disebut salah paham. Apa, ada hal-hal seperti ini juga? Astaga, Liu Weiwei ini benar-benar jahat ya. Tidak. Ting Yu, dengarkan penjelasanku. Liu Weiwei. Beraninya kamu menyakiti ibuku. Tidak. Aku sama sekali tidak boleh mengaku. Hal-hal ini memang kulakukan. Lagi pula, beberapa hari ini, Guyan sudah menghapus semua rekaman video di villa. Semuanya sudah dihapus. Selama aku bersikeras tidak mengaku, si tua itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ting Yu, percayalah padaku. Benar, Direktur Fu. Anda paling tahu bagaimana karakter Nyonya. Anda yang paling paham. Mana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Lagi pula, dia sedang mengandung anak Anda. Meski Anda ingin menghukumnya, harus ada buktinya, kan? Bukti? Tentu saja aku punya. Dasar orang tua bangka. Berani-beraninya merusak rencanaku. Kamu tahu kamu telah merusak barang berhargaku. Dasar babu busuk. Liu Weiwei. Kamu pasti akan menyesal. Dasar nenek-nenek brengsek. Masih berani melotot ke gue. Guyan, tahan dia buat gue. Hari ini, gue yang akan menghajarmu. Gue kasih tahu lo berani melotot. Gue kasih tahu lo berani dorong gue. Ya ampun, Liu Weiwei ini kelihatannya lemah lembut. Tapi ternyata hatinya sangat jahat. Orang seperti ini pantas masuk penjara. Betul, dan juga si kepala pelayan itu. Dia juga bukan orang baik. Liu Weiwei. Guyan. Pak Fu, aku. Ting Yu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kamu mau memaafkanku? Liu Weiwei. Yang kamu sakiti adalah ibuku. Aku tidak punya hak untuk memaafkanmu atas namanya. Direktur Fu, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Memaafkan. Liu Weiwei. Kamu lebih baik pergi ke pos keamanan. Dan minta maaf di sana. Apa? Kamu mau mengirimku ke pos keamanan? Betul. Kamu masih ingat reagen yang kamu hancurkan, itu? Hanya karena botol jelek itu? Aku menghancurkan botol jelek itu. Lalu kamu mau memenjarakanku? Ya. Yang kamu hancurkan adalah reagen yang aku teliti selama 5 tahun. Reagen anti kanker. Apa katamu, Bu? Reagen anti kanker yang kamu teliti dengan susah payah. Reagen anti kanker. Dihancurkan olehnya. Astaga, reagen anti kanker. Ini masalah hidup dan mati. Dihancurkan begitu saja olehnya. Jerih payah 5 tahun. Harapan bagi begitu banyak pasien kanker. Sangat disayangkan. Mana mungkin? Botol jelek itu bisa jadi reagen anti kanker? Tidak. Aku tidak mau masuk penjara. Aku belum menjadi nyonya keluarga Fu. Benar aku masih punya anak? Bapak Fu, aku mohon maafkan aku. Lihatlah, aku masih punya anak dari keluarga Fu. Kamu tidak mungkin membiarkan anak keluarga Fu punya noda.
Aku tidak mau masuk penjara. Aku mohon. Keturunan keluarga Fu. Iya. Iya. Liu Weiwei. Kapan anakmu dengan kepala pelayan Gu menjadi keturunanku dari keluarga Fu? Ada apa ini? Anak di kandungan Liu Weiwei adalah anak kepala pelayan keluarga Fu? Benar atau tidak? Jangan-jangan Direktur Fu mengada-ada. Lihat, wajah Liu Weiwei dan Guyan sudah pucat ketakutan. Ini sih, kemungkinan besar itu benar. Direktur Fu antara saya dan Nyonya bersih, dan suci Anda tidak bisa karena ada masalah antara kita, lalu membuat rumor tentang saya dan Nyonya. Ting Yu anak yang kukandung benar-benar anakmu. Ibumu bilang begitu untuk balas dendam padaku, kamu harus percaya padaku. Liu Weiwei, Guyan, sudah sampai saat ini berhentilah berakting. Ya ampun, foto-foto ini memalukan sekali. Pakai uang keluarga Fu untuk menghidupi pria idaman. Mau menjadikan Pak Fu sebagai suami penampung. Ini hasil editan. Semua foto ini hasil editan, kamu sengaja membuat foto palsu ini untuk balas dendam pada kami. Ya, foto-foto ini, semuanya palsu. Jangan percaya. Palsu? Aku, Fu Jingxiu, tidak sampai hati melakukan hal seperti itu. Liu Weiwei. Selama 5 tahun ini, bukankah aku sudah cukup baik padamu? Ting Yu, dengarkan penjelasanku. Aku hanya sesaat tidak sadar. Penjelasan apa lagi yang mau ku dengar? Mendengar penjelasanmu, bagaimana caramu menghamburkan uangku, sambil di luar, menghidupi selingkuhan ini? Mendengar penjelasanmu, apa rencanamu setelah anak itu lahir? Menguras habis keluarga Fu, selangkah demi selangkah? Ah, Bapak? Ting Yu, aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Cinta? Liu Weiwei. Yang kamu cintai hanyalah uang dan status keluarga Fu. Fu Jinxiu, diam kau. Aku hanya ingin menciptakan hidup yang baik untuk diriku sendiri. Apa salahku? Kalau bukan karena kau, aku sudah lama jadi nyonya keluarga Fu. Kau benar-benar keras kepala. Aku tidak akan membiarkanmu. Hentikan. Fu Jinxiu, kau hancurkan hidupku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Liu Weiwei. Yang menghancurkan hidupmu, bukan aku, tapi dirimu sendiri. Karena keserakahan dan kejahatanmu, dan rasa tidak pernah puas. Kau tunggu saja hukumannya. Ayo pergi. Nak, ibu tahu kau sedang sedih. Tapi lebih baik sakit sebentar daripada lama-lama. Orang seperti dia tidak layak kau tangisi. Ibu. Maafkan aku. Kalau saja aku tidak salah menilai orang, ibu tidak akan terluka. Reagen anti kanker yang ibu susahkan payah kembangkan, juga tidak akan hancur. Ting Yu, jangan minta maaf. Semua orang bisa salah menilai. Yang penting, segera hentikan kerugiannya. Dan ibu sudah memutuskan untuk mengembangkan kembali reagen anti kanker. Mengembangkan kembali? Itu, ibu. Anda. Ibu akan terbang ke negara M besok. Tahun. Dokter Fu, apakah reagen anti kanker benar-benar berhasil dikembangkan? Ya, setelah usaha selama 3 tahun, reagen anti kanker berhasil dikembangkan kembali. Dokter Fu, apa rencana Anda kembali ke tanah air kali ini? Kembali kali ini, saya akan membuka formula secara cuma-cuma, bekerja sama dengan rumah sakit besar di dalam negeri, agar obat ini segera digunakan secara klinis. Dibuka cuma-cuma, Dokter Fu. Apakah Anda tahu nilai pasar dari obat ini? Tahu. Tapi nilai sebuah kehidupan tidak bisa diukur dengan uang.